Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesetimbangan CO2 di alam sebagai penanda perubahan iklim. Untuk petugas yang berkewajiban, saya persilakan. Sejak masa pra-industri, kadar karbon dioksida di atmosfer terus meningkat hingga sekarang dari 280 ppm menjadi lebih dari 415 ppm. Angka ini diukur lewat stasiun pemantauan seperti Mauna Loa Observatory di Hawaii yang mencatat data secara real-time. Kenaikan ini erat kaitannya dengan aktivitas manusia, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak. Selanjutnya adalah konsentrasi CO2 di atmosfer. Konsentrasi CO2 di atmosfer telah mengalami peningkatan dari yang semulanya 280 ppm hingga saat ini mencapai lebih dari 415 ppm. Hal tersebut merupakan peningkatan sekitar 50% dari awal era industri di tahun 1790. Kemudian, pengukuran CO2 biasanya dilakukan di daerah yang jauh dari vegetasi ataupun pengaruh industri. Seperti contohnya adalah stasiun pemantauan Mauna Loa Observatory. Tren peningkatan kadar CO2 ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia, khususnya adalah pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan atau deforestasi, dan juga aktivitas industri seperti pembuatan semen. Oke, sekarang kita akan membahas tentang penyerapan dari karbon dioksida. Jadi, hutan dan vegetasi-vegetasi itu dapat menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Selain itu, terdapat lautan juga yang dapat menyerap karbon dioksida sebanyak 30% dari fotosintesis alga ataupun fitoplankton, meskipun hal ini dapat menyebabkan pengasaman. Selain itu, tanah dan juga ekosistem di darat juga dapat berkontribusi dalam menyerap karbon dioksida. Namun, kapasitasnya dapat menurun karena adanya deforestasi dan juga degradasi oleh lahan. Untuk dampak ketidakseimbangan CO2 terhadap iklim, meliputi tidak meningkatnya CO2 menyebabkan efek rumah kaca yang lebih kuat meningkatkan suhu global. Perubahan pola cuaca ekstrim, seperti gelombang panas, badai, dan kekeringan, mencairnya es di kutub, dan naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global. Selanjutnya ada di kesimpulan. Peningkatan CO2 di atmosfer akibat aktivitas manusia telah mengganggu keseimbangan alami, menyebabkan efek rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Dampaknya mencakup pemanasan global, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan laut. Untuk menjaga keseimbangan CO2, diperlukan upaya mitigasi seperti penggunaan energi terbarukan dan reboisasi, adaptasi melalui pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama global dalam mengurangi emisi karbon. Sekian dari kami kelompok M. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.